bersyukur untuk setiap kasih setiamu Tuhan, yang tak pernah berkesudahan atas setiap hidup kami. Kau setia, Bapa, Kau
Physical distancing. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah online Gereja Kristen Kemah Daud Bandung Pusat. Bersama saya Iman dan saya Joshua. Sebelum ibadah ini berlangsung, kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apa nih bro? Yang pertama, siapkan hati, diri, catatan, dan juga kuota internet. Betul banget. Yang kedua, jangan diam aja, responi setiap pujian dan penyembahan. Betul banget bro. Terus, karena udah disiapin catatannya, catat intisari dari khotbahnya. Nah, yang keempat, kalau ada ajakan untuk berdoa, ayo kita berdoa bersama. Yang terakhir, apa nih bro? Yang terakhir, jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lain. Wah, mantap banget. Nah, Josh, tahu nggak? Gereja kita tuh punya program yang namanya C3. Tahu nggak? Hah, tahu banget. C3 itulah Kristus sayang semua. Bukan itu kali brother. Wah, maaf. Aku tahu, ini beneran serius. Apa? C3 itu ya C. Bukan kali. Jadi apa dong? C3 itu COVID Crisis Center, Josh. Jadi program itu Benar. ditujukan buat jemaat yang mungkin terkena dampak dari COVID. Oh, seperti itu. Saya rindu menabur nih, Bang. Gimana caranya biar Nah, menabur? buat jemaat yang rindu untuk menabur bisa menabur ke rekening di bawah ini nih. Oke. Oh iya, kalau nggak salah hari Rabu tuh ada PD pelayan nggak sih, bro? Iya benar, Josh. Hari Rabu itu ada PT pelayan setiap 2 minggu sekali. Oh, Nah, karena sekarang lagi ada pandemi, jadi lewat Zoom. Tapi gimana ya katanya? kalau nggak salah, linknya akan dikasih sama gembala wilayah masing-masing ataupun ketua divisi masing-masing. Oh. Jam 7 malam tiap 2 minggu sekali hari Rabu. Jadi jangan lupa untuk ikut. PT pelayan. Bener banget. Nah, kemudian bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan bisa melalui rekening di bawah ini. Dan untuk info pengumuman tambahan lainnya dapat disaksikan melalui tayangan berikut ini. Berikut laporan C3 dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 11 Juni 2020. Kondisi keuangan. Telah menerima bantuan dana dari 105 donatur sebesar Rp122.668.794 dan yang telah dikeluarkan sebesar Rp111.899.998 dan yang masih tersisa sebesar Rp10.768.795. Stok barang yang masih tersedia yaitu masker kain dengan kuantiti 4 lembar. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu menyalurkan paket sembako, cairan desinfektan, dan sabun cair dari Gigi Solution untuk 151 kartu keluarga. Berhubung gerakan ini masih berlanjut, maka bagi saudara-saudari yang tergerak untuk mendukung gerakan C3 ini dapat menyalurkannya melalui rekening yang tertera. Untuk keterangan C3 lebih lanjut, dapat menghubungi PIC yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan, Anda dapat mengikuti aktivitas digital GKKD BP dengan follow dan subscribe akun-akun di bawah ini. Ada Instagram dan YouTube untuk visual, audio, dan foto, serta Anda dapat juga mengakses akun Spotify GKKD Bandung Pusat untuk dapat mengikuti versi audio seperti khotbah dan yang lainnya. Dan khusus untuk aktivitas yang lain seperti event terdekat, bahan-bahan renungan, saat teduh, dan konten-konten lainnya, jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan menginstal di Play Store aplikasi My Home GKKD BP. Dengan demikian, Anda dapat selalu terkoneksi dengan gereja secara digital setiap saat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sekian informasi yang perlu diperhatikan oleh jemaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
sampai akhir hidupku.
ada untuk menyembahmu, diciptakan penuhi panggilanmu. Kau Tuhanku, ya Allahku, ku hidup bagimu, ku percaya padamu, semuanya tentangmu Yesus. Hati ini, hidup ini untuk menyembahmu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau
Rafael Eva tanda tangan. Oke. Oke, terima kasih Luhit ya, silakan. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan bahwa pagi hari ini saya percaya bahwa ada lawatan Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa dimanapun Bapak Ibu Saudaraku hadir. Karena kita percaya bahwa kehadirannya menyebabkan ada banyak mukjizat, ada banyak hal-hal yang mustahil menjadi nyata. Mari seluruh jemaat Tuhan dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan, mari kita menyembah Dia. Angkat tanganmu, bisa berdiri, kita sama-sama menyembah dan meninggikan Dia. Mari kita bersama-sama memuliakan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Katakan bersama-sama, haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi katakan bersama-sama, haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, haleluya, 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 haleluya. Bapa, kami bersyukur sebab kami berada di hadirat-Mu Tuhan. Berbahagialah orang yang berada dalam hadirat-Mu Tuhan, yang mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami membawa hati yang lapar dan haus akan Engkau. Karena kami percaya kami pasti akan dipuaskan. Karena kami yakin sekali bahwa hidup kami oleh karena kebenaran firman-Mu. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, lawatlah, jamalah, urapilah hamba-Mu Tuhan, supaya melalui apa yang ada dari Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, itu memberkati, membangun dan membangkitkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun seluruh jemaat Tuhan berada. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus, mari kita kata bersama-sama, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, saya percaya bahwa hari-hari ini apapun yang kau rasakan, saya percaya bahwa Tuhan selalu bekerja. Dia menyatakan kemuliaannya, kuasanya, kekuatannya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya sebagai orang tua, punya anak dan punya keluarga, saya tidak mau meninggalkan keluarga saya. Hal yang sama, Tuhan adalah Allah yang melebihi saya. Dan saya percaya bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Oleh karena itu pastikan bahwa setiap kita, setiap saat kita mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Walaupun kita masih berada pada pandemi virus corona, tapi tidak ada alasan untuk kita tidak mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Itu sebabnya saya rindu sekali
hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum saya mengatakan bahwa hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana menanti-nantikan Tuhan, tapi saya mau pastikan sepanjang bulan Juni kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bergerak, bertindak dengan iman. Bukan hanya iman kepada Yesus, tapi imannya Yesus Kristus. Dan kita pastikan bahwa kita mengalahkan dunia dan hidup berkemenangan dalam segala hal. Satu firman Tuhan yang saya akan sampaikan hari ini, yaitu kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 40. Bagaimana hidup kita menanti-nantikan Tuhan. Ini penting sekali. Sebab kalau kita tidak menanti-nantikan Tuhan, apa yang terjadi? Bisa bete, bisa boring, apalagi dengan yang namanya pandemi virus corona. Kita ada di rumah bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan mungkin juga 4 bulan, dan kita tidak tahu kapan selesainya. Tetapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita nggak bete, kita nggak boring di dalam keluarga kita, atau kita menantikan jalan keluar dalam pekerjaan kita atau bisnis kita. Dan kalau kita pikirkan, kita pasti pusing, bukannya pusing, kita capek, kita lelah. Secara fisik kita pasti lemah. Pasti kita lelah sekali. Tapi pastikan ketika kita menanti-nantikan Tuhan, pasti ada kekuatan baru. Katakan bersama-sama saya, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, pastikan ada kekuatan baru. Kita tidak pernah lelah, kita tidak pernah lemah. Satu firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan sampai ayat 31. Maaf, ayat ayat ke-29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ironis sekali ayat 30 mengatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Aneh menurut saya. Harusnya orang muda itu bergairah, bangkit, semangat, dan penuh ide, kreativitas yang luar biasa. Tapi Alkitab katakan mereka jadi lesu. Mereka bukan lesu, tetapi mereka menjadi lelah, bukan lelah, tapi mereka tersandung. Kenapa? Karena mereka tidak sedang menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan ingin kita belajar hari ini adalah bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Apakah kita orang tua, apakah kita anak muda? Artinya menanti-nantikan Tuhan, menunggu Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan bahwa apa yang Dia janjikan itu akan segera digenapi. Itu sebabnya kita perlu memahami bagaimana menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan, ketika kau menanti-nantikan Tuhan, kita nggak akan ngomel, kita nggak akan menggerutu. Respon kita kepada setiap kejadian jadi benar, sehingga kita beda dengan orang dunia, beda dunia. Salah satu hal, ketika kita mengalami PSBB, kita di lockdown di rumah, ya kalau sehari nggak jadi masalah. Kalau 2 hari, 3 hari, sebulan, 3 bulan, pasti kita bete seluruh sekalian. Dan orang dunia juga akhirnya menjadi bete juga. Ketika mereka bete, harusnya PSBB tinggal di rumah, mereka nggak tinggal di rumah. Di mana-mana, di jalan-jalan, ada banyak orang. Sebetulnya kita sedang menghentikan, pemerintah sedang menghentikan penularan virus corona. Tetapi mereka bete. Ketika bete nggak mau di rumah, mereka jalan kemana-mana. Dan yang anehnya, jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, kita mengikuti mereka. Kenapa? Karena kita tidak belajar menanti-nantikan Tuhan. Oleh karena itu, kita mau belajar bersama-sama. Poin pertama, bagaimana kita bisa menanti-nantikan Tuhan. Poin pertama yang kita pahami, menanti-nantikan Tuhan adalah ketika setiap kita tanpa kecuali bahwa kita fokus kepada Tuhan dan fokus kepada seluruh rencana Tuhan ketika semua kejadian terjadi. Kalau kita fokus kepada keadaan pandemi virus corona, capek seluruh sekarang. Dan Paulus pernah bilang gini, dia bilang begini, kami berjalan bukan dengan apa yang kami lihat, tapi kami berjalan dengan apa yang tidak kami lihat. Karena yang kami lihat itu menipu. Karena yang kita lihat itu menjadi menakutkan kita. Yang kita lihat itu bisa membuat kita jadi khawatir dan panik. Tetapi ketika kita melihat Tuhan yang tidak kelihatan, tapi Dia ada, itu artinya kita sedang fokus kepada Tuhan dan
fokus kepada rencana Tuhan. Satu firman Tuhan. Mari kita lihat dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Pastikan bahwa engkau dan saya menjadi orang yang yakin bahwa kita sedang berada dalam panggilan Tuhan, rencana Tuhan. Yang kedua, pastikan bahwa engkau dan saya menjadi orang yang sedang selalu senantiasa mengasihi Tuhan. Sehingga muncul kitab Roma ayat 8, ayat yang ke-8 saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pastikan bahwa engkau menjadi orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, betul-betul mencintai Tuhan. Maka Tuhan katakan bahwa orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Apa janji Tuhan? Akan ada banyak persoalan yang kau alami. Akan ada banyak pergumulan yang kau alami. Terlebih dalam pandemi virus corona ini. Ada pergumulan yang kau alami. Tapi itu Tuhan izinkan terjadi bukan untuk menghancurkan engkau. Bukan untuk membuat engkau jadi boring dan bete. Tidak. Tetapi itu diizinkan Tuhan supaya mendatangkan kebaikan buat engkau. Apa sih kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan pada kita? Apa maksudnya kebaikan Tuhan? Saya buka dari Roma 8 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ternyata pembentukan lewat hal-hal yang kita alami hari ini, hari terakhir ini, ada tujuan Tuhan yang luar biasa. Tujuan Dia adalah membentuk engkau dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Memang itu tujuannya. Kalau saya menyampaikan keserupaan dengan Kristus, saya sangat terharu sekali. Dan inilah planning Tuhan. Inilah planning Tuhan. Supaya kenapa? Supaya kehadiran engkau dan saya dapat menghancurkan setiap pekerjaan jahat dimanapun. Engkau yang di sekolah, engkau yang di kampus, engkau yang di RT RW dimana kau pun berada, di perusahaan dan di tempat kau bekerja. Ada banyak pekerjaan setan yang harus kita hancurkan. Jiwa-jiwa harus kita lepaskan daripada kuasa-kuasa dosa. Tapi itu tidak akan terjadi kecuali kita hidup sama seperti Kristus hidup. Hanya satu pribadi yang bisa mengalahkan dunia ini. Hanya satu pribadi yang bisa mengalahkan jahat. Itu pribadi Yesus. Dan Yesus ingin sekali jemaat Tuhan, engkau dan saya menjadi umat Tuhan yang serupa, segambar dengan Kristus. Sebab kalau kau segambar serupa Kristus, sepribadi Yesus, pola pikirnya, gaya hidupnya, bukannya rohnya, tapi pola pikir, gaya hidupnya sama seperti Kristus Yesus. Pikiran perasaannya sama seperti Yesus. Pastilah engkau dapat mengalahkan si jahat. Engkau akan berkemenangan dimanapun kau berada. Dahsyat, luar biasa. Nah, Tuhan izinkan persoalan yang kita alami untuk membentuk kita, terus menerus dibentuk kita. Lewat apa? Mungkin persoalan keuangan, persoalan rumah tangga, studi kita, masalah pasangan hidup, masalah bisnis, masalah pekerjaan kita. Mungkin sakit penyakit yang kita alami. Jangan kau mengeluh, tetapi itu diizinkan terjadi supaya kita dibentuk menjadi segambar serupa dengan Allah. Dan yang paling keren dan luar biasa, saya bacakan ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tuhan katakan bukan hanya kita menjadi segambar serupa dengan Tuhan, kita dimuliakan oleh Dia. Menjadi segambar serupa dengan Dia, oke. Tapi juga dikatakan kita akan dimuliakan Dia. Apa maksudnya? Kita akan dipromosikan oleh Dia. Sehingga dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam studimu, dalam kuliahmu, saya percaya Tuhan akan memuliakan kita. Dia betul-betul memuliakan Dia. Apa maksudnya kita dimuliakan? Maksudnya adalah supaya kita dipromosikan oleh Dia. Oleh karena itu Roma 8 ayat 18 Dia katakan, aku berkata kepada engkau jemaat Tuhan, penderitaan yang kamu alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kamu terima di depan. Itu sebabnya jangan kita lihat penderitaannya, jangan kita lihat persoalannya. Yang kita lihat adalah fokus kepada Tuhan dan rencananya. Ketika kita fokus kepada Tuhan dan rencananya, maka kita mengerti, oh thank you my God.
Terima kasih Tuhan, Engkau membentuk aku jadi segambar serupa dengan Tuhan. Aku juga percaya suatu kali kelak Engkau akan promosikan aku. Saya percaya anak-anak muda akan dibangkitkan, yang sekolah, yang kuliah. Engkau yang cari kuliah, Tuhan akan berikan kuliah yang terbaik buat engkau, tempat kuliah yang terbaik. Engkau yang cari sekolah SMA atau SMK dan sebagainya, Tuhan akan memberikan sekolah yang terbaik, juga SMP. Tuhan kasihkan yang terbaik. Jangan kau takut, engkau sedang akan dipromosikan oleh Tuhan. Tapi nantikanlah Tuhan bahwa ini terjadi bukan untuk menghancurkan engkau, tapi Tuhan membentuk engkau untuk menjadi segambar serupa dengan Kristus Yesus. Ini keren, luar biasa. Oleh karena itu jemaat Tuhan, bangkit, jangan kau takut, jangan kau fokus kepada apa yang kau alami sekarang. Mungkin kau terdampar oleh karena pandemi virus corona, pekerjaanmu, ekonomimu. But don't worry, jangan takut. Kenapa? Itu sedang membentuk engkau. Bagaimana engkau mulai mengandalkan Tuhan, fokus kepada kerajaannya, kau akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahsyat dan sangat-sangat luar biasa. Nah, poin yang kedua, maksudnya apa sih menanti-nantikan Tuhan? Maksudnya menanti-nantikan adalah terus senantiasa berharap kepada Tuhan sampai ia mengenapi janjinya. Singkat cerita, engkau nggak mungkin bisa berharap kepada Tuhan kecuali karena sebuah janji. Kita terikat dengan Allah bukan karena kita baik. Kita terikat dengan Allah bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar. Kita terikat dengan Dia karena sebuah janji. Oleh karena itu, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 4. Roma pasal 4. Ayat yang ke-18 sampai 20 tentang Abraham. Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Apa sih keterikatan Abraham dengan Tuhan? Abraham baik? Enggak juga menurut saya. Abraham hebat? Enggak juga. Tetapi janji Allah mengikat dia. Dan janji itu membuat dia percaya. Gara-gara janji itulah dia menanti-nantikan Tuhan. Dan di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia enggak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Tuhan. Jadi terhadap janji Allah dia gak ragu-ragu, walaupun secara fisik ya Abraham sudah tua, ya. Terus yang kedua, saudara sekalian, Sarah juga sudah tua, tapi nggak bisa mungkin melahirkan anak. Tapi terhadap janji Allah dia nggak bimbang, dia nggak ragu. Bapak Ibu saudaraku sekalian, oleh karena itu milikilah janji Tuhan. Milikilah janji Tuhan. Itu sebabnya Yesus katakan dia, dengar iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maksud apa Tuhan dikatakan demikian? Memang kau perlu makan, engkau perlu minum, kau perlu kebutuhan. Tetapi yang kau butuhkan paling utama, firman Allah. Dan ketika kau punya firman Allah, itu yang membuat kau percaya kepada Tuhan. Dan ketika kau percaya kepada Dia, kau nantikan Dia. Tanpa itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, poin yang kedua, jemaat Tuhan yang saya ingin sampaikan. Percayalah, kau harus memiliki janji-janji Allah. Tanpa janji Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Abraham tidak menyelemah. Dia semakin memuliakan Tuhan. Dia bersuka cita kepada Tuhan. Nggak ada alasan bagi dia untuk bersuka cita. Karena secara manusiawi, nggak ada yang bisa diharapkan dari dia. Tetapi dia punya janji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tidak mengenapi janjinya. Saya mau share sedikit. Ketika saya kuliah, saya ingin sekalian dapat perguruan tinggi yang terbaik. Dan saya tidak punya dasar berharap. Karena kenapa? Ada banyak saingan di mana-mana. Tapi saya dapat firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11. Tuhan katakan demikian. Dia bilang ini, aku ini mengetahui, aku ini punya rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan.
tapi rancangan damai sejahtera. Dan saya katakan, yes, amin. Tuhan punya rancangan damai sejahtera buat hidup saya. Saya bukan ingin masuk perguruan tinggi yang terbaik supaya saya hebat, saya dipuji orang, enggak. Tetapi saya rindu sekali, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan itu digenapi. Dan Tuhan katakan dengan tegas sekali bahwa aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Bukan pada saya, pada Tuhan, tentang saya. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan menghancurkan, tapi rancangan damai sejahtera. Saya bilang, yes, amin. Dan ketika saya yes, amin, saya mengikut tes perguruan tinggi, saya rasanya tidak punya dasar berharap, karena saya merasa nilai saya nggak terlalu bagus. Tapi saya diterima. Kenapa? Karena janji Allah yang saya terima. Itu sebabnya saya katakan, perlu sekali kita memiliki janji Allah. Pastikan, dari mana kita dapat janji Tuhan? Ketika kita bersekutu dengan Dia, kita dekat dengan Dia, dengar-dengaran akan Dia. Oleh karena itu, Tuhan, kita punya gadget, kita punya Alkitab dalam gadget, tapi kita renungkan, baca renungkan, dan jangan sampai dia logos berbicara datar, sampai dia rema. Ketika dia rema, apa yang terjadi? Batin kita dikobarkan kembali. Itulah orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Poin yang ketiga, apa itu menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan artinya tetap percaya dan beriman. Tidak cukup beriman, tetapi kita bertindak dengan iman, sehingga tidak mudah menyerah dan tidak cepat putus asa. Kemudian gigih, dan satu lagi, tekun sekali. Mari kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11, demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dia katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia tidak mungkin, sekali lagi saya ulangi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari. Tidak ada orang berkenan kepada Dia. Maksudnya apa? Maksudnya saya percaya Allah ada. Dan poin lanjut, dan Allah akan memberikan upah bagi orang bersungguh-sungguh kepada Dia. Itu sebabnya saya katakan tadi, saudara-saudara, tetap percaya dan beriman, gigih, tekun, tidak putus asa, tidak menjadi lemah, tapi tetap berharap kepada Dia. Sehingga dikatakan dengan tegas, Allah memberikan upah bagi orang yang bersungguh-sungguh kepada Dia. Penantian itu nggak cepat, bisa lama, saudara sekalian. Tetapi penantian itu pasti. Sekali lagi saya ulangi, karena ada janji Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, karena kita fokus kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, karena kita menantikan dengan tekun. Satu firman Tuhan lagi dari Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36. Saya mulai dari 36 ya, 36, 37, 38. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab bahkan sedikit waktu lagi dan Ia akan datang, dan Ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepada dia. Tuhan katakan bahwa kita harus tekun, gigih, tidak cepat putus asa. Itu sebenarnya dikatakan pada dia. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan terang-terang kata, kamu harus punya iman. Jalan dengan iman, bertindak dengan iman. Tapi kalau kau mengundurkan diri, engkau nggak berkenan. Itu sebabnya dikatakan bahwa tanpa iman kita tidak berkenan pada Tuhan. Dan kita bersungguh-sungguh pada Dia. Oleh karena itu bagaimana kita menantikan Dia? Kita menantikan Dia dengan tetap percaya, tidak putus asa, tekun, gigih. Dan orang-orang yang tekun
akan mengalami promosi, akan mengalami kekuatan daripada Tuhan, akan mengalami pertolongan Tuhan. Karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Jadi poin lanjut, kita terus bertekun, beriman, tidak menyerah. Walaupun mata kita melihat hal-hal yang di luar atau sebaliknya daripada apa yang kita harapkan, tetap bertekun pada Dia. Poin lanjut, apa maksudnya tentang menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan adalah bahwa kita harus akibat daripada menanti-nantikan Tuhan. Kita kembali lagi dari ke Yesaya pasal 40. Yesaya 40 ya, ayat yang ke-30. Yesaya 40 ayat yang ke-30. Saya bacakan. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tuhan katakan, Tuhan janji bahwa orang-orang yang menantikan Dia akan mendapat kekuatan baru. Definisi mengasihi Tuhan adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap rohmu. Kasihlah Tuhan dengan segenap jiwamu. Jiwa ada perasaan, ada pikiran, ada kehendak. Kasihlah Tuhan juga dengan bukan hanya jiwa saja, bukan dengan hati kita saja, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi Dia dengan roh kita, dengan jiwa kita, dengan tubuh kita. Dan Alkitab katakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Di mana kekuatan itu? Kekuatan dalam roh kita, kekuatan dalam jiwa kita, kekuatan dalam tubuh kita, kekuatan dalam mental kita, kekuatan dalam pikiran kita, kekuatan dalam fisik kita, sehingga kita tampil beda dengan dunia. Bayangkan ketika kita mendengar efek daripada pandemi virus corona, pasti orang ciut, takut, dan kemudian bimbang, kemudian pasti ada tekanan yang menekan orang-orang tersebut. Tapi dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang diperbarui Tuhan kuatnya. Apa yang diperbarui kuatnya? Dalam rohnya, dalam jiwanya, dalam tubuhnya ada kekuatan baru. Supaya nanti pikirannya tetap teduh, jiwanya tetap teduh, dan mulutnya, perkataannya, tubuhnya meresponi banyak hal dengan benar. Sehingga di tengah badai yang luar biasa, di tengah pergumulan luar biasa, orang akan melihat ada ketenangan yang luar biasa dialami oleh umat Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan buat kita. Poin lanjut daripada menanti-nantikan Tuhan adalah ketika kita menanti-nantikan Tuhan akan diperbaharui kekuatannya oleh Tuhan. Bahkan dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka seperti seumpama seekor burung Raja Wali. Raja Wali kalau dia terbang, dia pasti senang sekali dengan yang namanya gelombang-gelombang badai. Gak ada Raja Wali yang mau tenang kalau dia terbang. Dan dia kalau terbangnya gak begini-begini, gak begitu, gak begini-begini. Itu terbangnya burung biasa. Tapi dia akan terbang demikian rupa. Terus kuat, karena sayapnya kuat terus kan. Terus dia naik lagi. Terus kemudian naik satu tingkat lagi. Naik satu tingkat lagi. Dia menghadapi badai. Ada gelombang, dia naik lagi. Ada gelombang, naik lagi. Tanpa disadari, dia naik ke tempat yang paling tinggi. Dan dia tidak melihat yang lain ketika dia naik, kecuali dia matanya tertuju kepada satu fokus. Dan kita juga naik dengan sayap burung Raja Wali. Dan fokus kita adalah melihat kemuliaan Tuhan, melihat keajaiban Tuhan, melihat kebesaran Tuhan. Kita naik, sehingga ada gelombang badai dalam bentuk apapun dalam hidup kita. Dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam studi kita, dalam pelayanan kita. Kita tidak pernah menjadi lesu. Kita tidak pernah menjadi lemah. Tapi kita naik ke tempat lebih tinggi lagi. Melihat, ya ternyata itu semuanya terjadi untuk membentuk saya menjadi segambar serupa dengan Kristus Yesus. Harganya mahal sekali.
Sebegitu mahal sekali sehingga dikatakan bahwa tahu penderitaan yang kamu alami ini nggak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada engkau. Jadi poin lanjut yang Tuhan inginkan bagi kita adalah, mari ketika kita menanti-nanti kata, pahamilah engkau akan mendapat kekuatan baru. Dan kau akan naik terbang tinggi dengan kekuatan sayap burung Raja Wali. Dan pastikan ketika kau ikutnya, kau nggak pernah gagal, nggak pernah kecewa. Karena Raja Wali yang kau ikuti adalah Raja Wali dewasa, namanya Yesus Kristus. Dan orang yang mengandalkan dia tidak pernah akan dikecewakan. Dan yang terakhir, apa maksudnya menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan adalah tinggal senantiasa. Tinggal senantiasa dalam hadirat Tuhan. Ya, ada satu lagu yang mengatakan, ya, di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas. Hal yang sama dialami oleh Daud. Ya, Daud dia lihat, dia jaga hati dia mengandalkan Tuhan. Tapi dia bilang gini, lebih enak ya orang dunia ya. Kayaknya enak, tenang. Saya ini udah mengandalkan Tuhan, kayaknya susah banget gitu loh. Tapi Tuhan katakan, dan Tuhan izinkan Daud melihat orang-orang fasik. Dia bilang, sesungguhnya orang-orang fasik kau letakkan di tempat yang licin. Kesudahan mereka adalah kebinasaan mereka. Jadi Daud bilang gini, dia iri dengan orang dunia. Dia iri dengan orang fasik. Sehingga dia bilang, ya udah ikut orang fasik aja. Orang fasik ya nggak ikut Tuhan, nggak ngandelin Tuhan, tenang, gemuk-gemuk, diberkati. Lah saya dibilang mengandalkan Tuhan, cari Tuhan, berdoa, cari wajah Tuhan. Tapi keadaannya kok begini gitu loh. Sehingga akhirnya kita bilang, ya sudah kita ikut dunia aja. Ada banyak orang demikian. Ada orang dulu sungguh-sungguh ikut Tuhan, sekarang mundur, kecewa karena dia tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan buat dia. Padahal dia lupa bahwa dia harus menanti-nantikan Tuhan. Sehingga ketika Daud mulai dia ingin mengandalkan dunia, ikut dunia, terus Tuhan izinkan dia melihat orang fasik. Sehingga dikatakan, sesungguhnya di tempat licin kau letakkan mereka. Dan kesudahan mereka adalah kebinasaan mereka. Sehingga apa terjadi? Daud bilang, wow, ternyata orang fasik di tempat yang licin, hancur semuanya mereka, binasa semuanya mereka. Sehingga muncullah firman Tuhan itu, dikatakan demikian. Dia bilang ini, selain engkau tidak ada yang kuingini. Selain engkau tidak ada yang kuingini di muka bumi. Sekalipun dagingku, hatiku lenyap semuanya. Dikatakan, tetapi bagianku tetap Allah selama-lamanya. Kita pernah dengar lagu itu. Kita kata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Daud sampai dapat itu. Dia tangkap itu bahwa dia katakan bahwa sekalipun dagingku, hatiku lenyap, tapi Allah tetap bagianku. Karena dia lihat ketika dia orang fasik di tempat yang licin dan mereka tergelincir, tapi di mana dia bisa dapat itu? Ketika dia kembali ke hadirat Tuhan. Ketika dia tidak di hadirat Tuhan, dia menggerutu, dia kecewa. Tapi ketika dalam hadirat Tuhan, seperti lagu yang tadi saya katakan, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu aku kuat, di hadiratmu ada ketenangan, di hadiratmu ada damai sejahtera. Betul, saudara. Dan Daud mengalami itu, maka dia menjadi seorang nabi yang cinta Tuhan, yang sangat mengasihi Tuhan. Apa bukti dia mengasihi Tuhan? Sehingga dia katakan, selain engkau tidak yang kuingini di muka bumi. Hanya engkau, hanya engkau, hanya engkau yang kuingini di muka bumi. Jadi poin terakhir, menanti-nantikan Tuhan adalah ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Daud tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ada banyak nabi-nabi Tuhan tinggal di hadirat Tuhan. Ketika tinggal di dalam hadirat Tuhan, mereka boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh Nuh. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat perahu. Terus kemudian setelah dia membuat perahu, dia tinggal dalam perahu dan air bah turun. Dan Bapak Ibu Saudaraku sekalian saya kasih dalam Tuhan, itu bukan 2-3 hari kejadiannya, 5 bulan lebih tinggal di perahu. Menurut saya itu sangat memboringkan, saudaraku sekalian. Itu sangat lelah, capek, saudaraku sekalian.
Dia tinggal di situ dengan istrinya, dengan anak mantunya, 6 orang jadinya, ditambah istrinya 7, dia 8, berdelapan. Temennya siapa coba? Hewan-hewan, saudara sekalian. Dia harus mengurus hewan-hewan tiap hari, ya. Dan masih mendingan kita, kalau kita lockdown, kita masih punya HP, kita punya gadget, dan ada barang-barang elektronik. Ada barang-barang elektronik. Sekarang mereka ini nggak punya. Apa nggak bisa boring? Saya bilang sangat bisa boring. Tetapi ada satu firman Tuhan, mari kita lihat Kejadian pasal yang kedua, Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6, ayat yang pertama. Ini kehidupan daripada, Kejadian pasal 6, ayat yang ke-9. Ini yang menjadi kehidupan daripada Nuh. Ini menjadi gaya hidup dia. Dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Alkitab menegaskan bahwa Nuh adalah orang benar. Bukan hanya orang benar, dia hidup tidak bercela, saudara sekalian. Bukan tidak bercela, saudara sekalian, tetapi dia orang yang bergaul dengan Tuhan. Jadi sebelum ada air bah dan dia naik di bahtera, memang kehidupannya bergaul dengan Tuhan. Nah, ketika dia bergaul dengan Tuhan, apa yang terjadi, saudara sekalian? Pada waktu dia ada di bahtera, dia tetap bergaul dengan Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan. Panjang waktunya. Dan Bapak Ibu pahami, dia tidak mengeluh, tidak boring, tidak takut dan tidak cemas. Tetapi dia menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Apa bukti dia menanti-nantikan Tuhan? Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dan Daud juga bergaul dengan karib dengan Tuhan. Sampai kapan selesai? Sampai kita lihat pembentukan Tuhan. Dan terakhir, lawatan demi lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kuasa Allah dinyatakan. Kita lihat bagaimana kebangunan demi kebangunan terjadi. Kita akan melihat bagaimana pencurahan roh Tuhan terjadi di mana-mana. Karena orang-orang yang menantikan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Bahkan saya mau kasih tahu, bukan hanya tidak dipermalukan, Tuhan akan menjawab kita tepat pada waktunya. Jemaat Tuhan, saya katakan, apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Apa yang menjadi persoalanmu hari ini? Itu tidak menjadi alasan bagi engkau untuk akhirnya bete, untuk akhirnya tidak mengandalkan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, di rumah, di kota Bandung, di luar kota Bandung, siapapun yang mendengar berita ini, siapapun yang mendengar firman ini, saya mau pastikan, nantikanlah Tuhan. Sekali lagi, nantikanlah Tuhan. Saya ulangi, bagaimana kita menantikan Tuhan? Pertama, fokus kepada Tuhan dan rencananya. Yang kedua, kita harus hidup dalam janji-janji Tuhan. Peganglah janji Tuhan. Yang ketiga, tetap beriman, gigih, tekun, percaya kepada Dia. Jangan mundur. Karena orang yang mundur, Tuhan tidak berkenan pada dia. Yang selanjutnya, yang keempat, pahamilah, orang-orang yang menantikan Tuhan akan diperbaharui kuatnya. Mereka naik terbang tinggi dengan kekuatan sayap burung Raja Wali. Naik terus naik kepada kemuliaan Tuhan. Sehingga mereka akan melihat rencana Tuhan dikenapi. Dan yang terakhir, yang kelima, menanti-nantikan Tuhan adalah tinggallah dalam hadirat Tuhan. Berdoa, renungkan firman Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, sampai engkau dipenuhi oleh hadiratnya, dan kau katakan, di hadiratmu aku puas, di hadiratmu ada kelegaan, di hadiratmu ada damai sejahtera. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, mari bangkit. Engkau yang menantikan untuk perguruan tinggi yang kau peroleh, engkau yang menantikan sekolah yang baru, pekerjaanmu, bisnismu, ataupun situasi dalam rumahmu atau kesehatanmu, nantikanlah Tuhan. Dan saya sedang melihat mukjizat Allah sedang terjadi di rumah-rumah. Mukjizat Allah terjadi dimanapun kau berada. Tuhan menjamah engkau, Tuhan memulihkan engkau. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Saya ingatkan kembali seluruh jemaat Tuhan bahwa engkau dan saya, seluruh jemaat Tuhan, dimanapun kau berada,
engkau harus menanti-nantikan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, menanti-nantikan Tuhan. Bisa waktu yang pendek, bisa waktu yang panjang. Apapun yang kau alami, apapun yang kau rasakan sampai hari ini. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kau berdoa bersama-sama. Jemaat Tuhan, kalau ada di antara engkau yang menderita sakit penyakit, Tuhan sedang jamah engkau hari ini. Kalau kau ada pergumulan dalam masalah-masalah apapun yang kau hadapi, di rumahmu, di rumah tanggamu, masalah ekonomi, masalah keluargamu, percayalah Tuhan menjamah engkau. Atau mungkin engkau mengeluh dengan pergumulan itu berat sekali, engkau dibelenggu oleh jahat, percayalah kuasa Tuhan tidak akan terbatas. Mari jemaat Tuhan, letakkan tangan kananmu di atas dadamu dan terimalah kuasa Tuhan. Terimalah jemaat Tuhan dan berdoa bersama-sama saya. Semua kita fokus kepada Tuhan. Semua kita tertuju kepada Tuhan. Sembari kita bersama-sama melihat gadget yang ada, tapi fokus kepada Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tidak ada satu orang pun yang melihat ke kiri ke kanan, tapi semuanya kita fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan dan Dia siap untuk menjamah kita. Bapa, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang sakit dalam nama Yesus Kristus, biarlah hari ini, pagi hari ini, oleh karena bilur-bilur Yesus, mereka boleh mengalami mukjizat, sembuh oleh karena kuasa dari Yesus Kristus. Kuasa bilur-bilur Yesus, apapun penyakit yang mereka alami, jamah mereka. Aku berdoa tangan yang berlubang paku itu menjamah bagian-bagian yang sakit, memulihkan, menyembuhkan secara total. Kalau ada yang mendengar siaran ini Tuhan, karena dia menderita pandemi virus corona, dalam nama Yesus Kristus aku menghancurkan segala bentuk kuasa sakit penyakit virus corona. Oleh karena bilur Yesus, mereka mengalami kesembuhan. Bapakku berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dalam ekonomi, pekerjaan mereka, bisnis mereka, jamah mereka. Pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kami. Dan Allah akan berikan jalan keluar saat kami coba. Dalam nama Yesus Kristus, segala bentuk kekuatan si jahat yang mengganggu iman mereka, yang menggerogoti iman mereka, aku hancurkan, aku cabut, aku binasakan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah seluruh jemaat Tuhan mengalami kemerdekaan oleh karena kuasa darah Yesus, oleh karena kuasa kepercayaan kepada Yesus Kristus. Sehingga Tuhan, yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan, sakit penyakit, dilepaskan, disembuhkan. Yang terbelenggu dengan persoalan-persoalan, Tuhan jamah dan pulihkan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Sebelum kita doa berkat, serius sekali kita berdoa buat Indonesia. Sembari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Bapa, kami memberkati Indonesia. Berkatlah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawatlah Indonesia. Sementara kami menanti-nantikan Tuhan dalam doa, perenungan firman Tuhan, dalam persekutuan kami dengan Engkau. Lawatlah bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Melewati pandemi virus corona dengan damai sejahtera, shalom daripada Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Berkati Tuhan pemerintah kami, juga aparat-aparat keamanan, juga Tuhan kami berdoa tim medis, Kau berkati mereka semuanya, membawa bangsa ini keluar daripada pandemi virus corona dengan kemenangan yang luar biasa. Berkati seluruh bangsa Indonesia supaya mereka tidak fokus dengan kejadian yang ada, tapi bangsa Indonesia fokus kepada Tuhan yang besar dan ajaib, yang siap untuk melawat mereka, menjamah mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Bapa Surgawi. Bapa, terima kasih berkat daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang sangat manis, intim dan mesra sekali. Bahkan kau dengar suaranya. Itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemenangan sedang menanti engkau. Dan alamilah dalam minggu-minggu ini, dalam waktu ke depan, kuasa iman yang membangkitkan engkau terjadi. Dan mukjizat itu sedang terjadi, menyertai engkau. Dalam nama Yesus, mari kita kata bersama-sama. Amin. Berikut laporan C3 dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 11 Juni 2020. Kondisi keuangan. Telah menerima bantuan dana dari 105 donatur sebesar Rp125.668.794. Dan yang telah dikeluarkan sebesar Rp111.899.998. Dan yang masih tersisa sebesar Rp10.768.795.
Stok barang yang masih tersedia yaitu masker kain dengan kuantiti 4 lembar. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu menyalurkan paket sembako, cairan desinfektan, dan sabun cair dari Gigi Solution untuk 151 kartu keluarga. Berhubung gerakan ini masih berlanjut, maka bagi saudara-saudari yang tergerak untuk mendukung gerakan C3 ini dapat menyalurkannya melalui rekening yang tertera. Untuk keterangan C3 lebih lanjut, dapat menghubungi PIC yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan, Anda dapat mengikuti aktivitas digital GKKD BP dengan follow dan subscribe akun-akun di bawah ini. Ada Instagram dan YouTube untuk visual, audio, dan foto, serta Anda dapat juga mengakses akun Spotify GKKD Bandung Pusat untuk dapat mengikuti versi audio seperti khotbah dan yang lainnya. Dan khusus untuk aktivitas yang lain seperti event terdekat, bahan-bahan renungan, saat teduh, dan konten-konten lainnya, jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan menginstal di Play Store aplikasi My Home GKKD BP. Dengan demikian, Anda dapat selalu terkoneksi dengan gereja secara digital setiap saat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah online hari ini. Nah, gimana bro ibadah online hari ini? Asik banget kan? Cakep banget. Jangan lupa tapi Jos. Oh iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan kasih tahu ke semua orang yang belum nonton ibadah online hari ini. Bener. Dan juga jangan lupa follow media sosial kita Jos di Instagram @gkkd_bp dan juga Spotify. Ada juga akun Spotify. Ada Gereja Kristen Kemah Daud. Dan yang terakhir jangan lupa untuk install di HP semua orang aplikasi My Home GKKD BP. Apa tuh? GKKD BP. Nah, sekian dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta.
tetap mencelikan